pasangan calon nomor urut 3, yang mana sama-sama kita inginkan yang terbaik untuk kampus kita tercinta. We are the Green Jackets. Kami di sini maju tanpa menjatuhkan dan berjuang tanpa menyingkirkan. Pemimpin itu bukan dia yang ada untuk dirinya, tapi dia yang hadir untuk dirinya. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam hormat kami dari D Alila Channel dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya baik, hari ini saya ada kedatangan tamu, dua calon kandidat Dewan Mahasiswa STAI Ibnu Sina Batam periode 2021-2022. Yang mana di sebelah kanan atas nama Edo Reza, yang sebelah tengah ini atas nama siapa namanya? Bagus Wahyudi. Bang Bagus Wahyudi, dan sebelahnya Nanang Kurniawan. Nanang Kurniawan. Calon-calon ketua Dewan Mahasiswa STAI Ibnu Sina Batam periode 2021-2022. Yang mana mereka hadir di sini untuk menyampaikan beberapa visi dan misi, dan mungkin saya juga akan mempertanyakan bagaimana mereka akan menyusun strategi untuk maju sebagai kandidat pemilihan Dewan Mahasiswa pada hari Ahad tanggal 5 September. Yang mudah-mudahan ini adalah kandidat yang mungkin luar biasa bisa hadir di sini, dan bagaimana mereka akan memikirkan STAI Ibnu Sina ke depannya. Dan mungkin kita langsung saja, ada beberapa hal yang mungkin akan saya pertanyakan. Ya mungkin dari Edo dulu ya. Bang Edo, kira-kira apa yang membuat Edo terbesit untuk maju menjadi calon ketua DEMA periode 2021-2022. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Edo Reza. Saat ini saya jurusan Pendidikan Agama Islam, sekarang berada di semester 5. Tujuan saya ingin maju jadi calon ketua DEMA STAI Ibnu Sina Batam, yaitu saya ingin belajar pertamanya terutama di bidang di dalam DEMA STAI Ibnu Sina Batam ini. Karena apa? Saya ingin di dalam DEMA ini belajar kepemimpinan, karena saya lihat terutama yang sebelum-sebelumnya ini kepemimpinannya masih ada yang kurang terkait komunikasi misalnya. Nah, dari lembaga pun bilangnya kemarin di zamannya sebelumnya kami itu komunikasinya masih kurang. Berarti kekurangannya cuma di komunikasi. Ya baik, kita beralih ke calon ketua yang nomor urut 3. Kira apa yang terbesit sehingga pengen maju sebagai calon ketua DEMA periode 2021-2022? Alasan utamanya. Alasan utamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nanang Kurniawan dari program studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam semester 5. Alasan utama ingin mencalonkan diri sebagai ketua DEMA berawal dari rasa ingin belajar, rasa ingin tahu. Karena saya pernah dengar statement bahwasanya pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Bagaimana kita mungkin memimpin di masa yang akan datang kalau kita tidak belajar dari sekarang? Iya, betul sekali. Jadi kepemimpinan itu harus dipupuk dari sekarang. Jadi kami pikir skala terkecil untuk melatih jadi kepemimpinan itu di DEMA kalau skala kampus. Paling tidak kalau kita sudah besar, kalau kita sudah dewasa, kita tidak bisa jadi gubernur atau presiden, paling tidak kita bisa jadi pemimpin keluarga. Itu alasan utamanya kenapa maju sebagai pemimpin. Ya mungkin yang calon wakil nomor urut 3, mungkin apa alasannya sehingga mau mencalonkan diri juga? Baik, bismillahirrahmanirrahim.
Perkenalkan, nama saya Bagus Wahyudi dari STI Ibnu Sina Batam, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 3. Nah, alasan terbesar saya mencalonkan diri sebagai wakil yaitu saya mengutip dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30. Di situ Allah terangkan, Allah mengutus manusia, Allah menciptakan manusia di dunia ini sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Nah, di Dema ini saya rasa sebagai langkah awal saya belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin yang benar. Bagaimana menjadi seorang pemimpin yang benar-benar disyariatkan secara Islam. Yang dianjurkan secara Islam itu bagaimana, seorang pemimpin yang bagaimana. Mungkin di Dema inilah tempat saya memulai bagaimana harus belajar menjadi seorang pemimpin sesuai dengan syariat-syariat Islam yang benar. Ya, mantap sekali. Jadi memang di STI Ibnu Sina STI ini adalah kampus Islam, Ya. yang mana kita sebagai pemimpin kita akan membawa anggota kita ke jalan yang baik, Ya, ke jalan benar. yang benar. Kemudian kita akan membawa background kita adalah kampus STI Ibnu Sina Ya, Batam. benar. Ya, kita beralih ke paslon nomor urut 1. Kira-kira setelah Bang Edo terpilih, seandainya terpilih jadi ketua Dema, apa yang akan dilakukan atau visi misi kedepannya itu seperti apa? Baik, saya akan jawabnya. Itu kalau terkait setelah nanti saya kepilih jadi ketua Dewan Mahasiswa STI Ibnu Sina Batam, itu ada di misi saya yang ketiga, Bang, yaitu menumbuhkan budaya literasi sebagai bentuk intelektualisasi mahasiswa untuk mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi. Jadi yang seperti yang kita tahu, Tridharma perguruan tinggi kan ada penelitian, pengabdian. Nah, itu bisa dicapai itu kita harus kuat literasinya. Kita buat lingkar-lingkar diskusi, kita buat lingkar-lingkar kopi, kita bahas. Setidaknya dalam 1 bulan itu ada yang kita bahas 1 buku. Setidaknya itu harus ada bacaan yang kita baca gitu. Itu secara ininya, umum ya. umumnya. Secara khusus kan kampus kita adalah kampus kita. Kampus kita. Maksudnya kampus STI Ibnu Sina Batam itu adalah salah satu kampus Islam. Apakah cuma secara umum aja atau secara Islami itu seperti apa? Kalau Kita mengajak anggota atau mahasiswa-mahasiswi yang ada di STI Ibnu Sina Batam untuk pengajian rutin, atau mungkin ada mengundang narasumber untuk membuat kegiatan tentang keislaman atau macam mana gitu. ya itu termasuk salah satunya tadi kajian kan. Setidaknya dalam sebulan atau seminggu itu kita buat kajian pastinya kan. Terus terkait media-media kita hidupkan untuk kajian-kajian juga gitu. Kita datangin pemateri, penceramah untuk mungkin nanti untuk kajiannya bisa di rumah kawan-kawan setiap minggunya di rolling gitu. Oke, bagus sekali. Oke, baik teman-teman, itu dari paslon nomor urut 1 kita beralih ke paslon nomor urut 3. Ini saya mau tanya lagi nih. Oh iya. Ketika Abang terpilih jadi ketua Dema dan wakil ketua Dema nanti, apa yang akan dilakukan setelah terpilih menjadi ketua Dema untuk membawa anggota kemudian mahasiswa-mahasiswa yang ada di STI Ibnu Sina untuk lebih baik lagi? Kira-kira apa planning ke depan? Semua itu planning yang akan kita capai ke depan termaktub dalam visi misi kami. Ya. Visi kami ialah menjadikan Dewan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Batam sebagai yang bermutu vaksin, visioner, agamis, kreatif, sinergi, integritas, dan nasionalis. Nah, jadi semua ada artinya. Dari pertama tentang visioner. Jadi setiap mahasiswa nanti kita tuntun bagaimana mempunyai visi yang baik ke depan, tujuan. Jadi kalau kita hidup harus mempunyai tujuan. Nah, begitu juga dengan berorganisasi, harus ada tujuan yang kita capai. Yang kedua yaitu agamis. Agamis maksudnya ini kita harus menumbuhkan sifat-sifat dakwah di dalam setiap anggota mahasiswa STI Ibnu Sina khususnya. Dan karena sekarang anak muda perlu disentuh dengan dakwah di sosial media. Ya, Jadi betul. sosial media kita harus kita hidupkan karena sekarang anak muda kita banyak
terkalahkan oleh game online. Jadi kita juga harus mengajak merangkul mereka dengan dakwah di sosial media. Selanjutnya itu bisa dilanjutkan? Yang di sinergi ya. Ya. Untuk sinergi itu kita sebagai Dewan Mahasiswa merangkul teman-teman mahasiswa untuk lebih bermanfaat bagi masyarakat gitu. Kita jadi memiliki sinergi terhadap masyarakat. Karena tujuan utama mahasiswa itu selain untuk belajar yaitu sebagai implementasi di masyarakat gitu. Selanjutnya integritas. Untuk integritas sendiri lebih tepatnya kemampuan yang mahasiswa miliki itu lebih ditajamkan lagi supaya lebih terintegriti lah gitu. Dan yang terakhir nasionalisme. Nasionalisme itu karena kita berada di Indonesia, sebagaimana saat ini era globalisasi yang cukup melejit di Indonesia, kami sebagai pemuda, sebagai mahasiswa khawatir adanya pengaruh-pengaruh globalisasi dari luar ini dapat menggerus nilai-nilai kecintaan tanah air anak-anak kita yang ada di Indonesia ini. Oleh karena itu, kami menanamkan sifat nasionalisme itu dengan cara banyak-banyak diskusi tentang kenegaraan, ditambah tentang agama tadi sudah disampaikan, ditambah membahas tentang negara lebih tepatnya, supaya anak-anak muda tidak lupa dengan sejarah, karena sejarah itu ya sangat berpotensi besar gitu, berpengaruh bagi generasi muda yang akan datang. Gitu. Ya, baik. Memang sangat luar biasa visi misinya, planning ke depan. Ya, mudah-mudahan siapapun terpilih sebagai ketua DEMA, yang pertama bisa membawa mahasiswa ke arah yang lebih baik lagi. Karena apa, saat ini teman-teman, game online itu sudah menguasai muda-muda kita yang ada di, khususnya di Kota Batam. Kita sebagai mahasiswa, kita harus berperan aktif dalam memberikan motivasi, memberikan masukan, sehingga ya para pemuda kita yang sering tergiur dengan game online bisa lebih ke religiusnya. Karena untuk keislaman itu kan banyak juga aplikasinya, bisa diselingi dengan itu, sehingga tidak terfokus dengan game online tapi bisa terfokus dengan keagamaan, religius itu tadi. Iya benar. Kemudian mungkin kita langsung closing statement ya, statement biar mahasiswa di rumah atau mahasiswa yang hendak memilih salah satu paslon, ya itu berpulang pada paslon itu sendiri, bagaimana mereka memberanikan diri tampil dan bisa memberikan yang terbaik untuk mahasiswa, kemudian untuk kampus STAI Ibnu Sina Batam, kemudian bisa merangkul seluruh mahasiswa yang ada di STAI Ibnu Sina Batam. Ketika ada keluhan dari mahasiswa, kita sebagai DEMA, Dewan Mahasiswa, berarti kita di atasnya mahasiswa. Sehingga apapun keluhan mahasiswa pasti akan mengadu ke Dewan Mahasiswa. Kemudian Dewan Mahasiswa akan ambil tindakan, respon, dan memberi masukan kepada kampus. Ya, mudah-mudahan kedepannya itu lebih baik lagi. Jadi mungkin kita langsung closing statement ke paslon nomor 1 dulu. Apa yang mau disampaikan sehingga nanti teman-teman bisa memilih. Baik, saya Edo Reza sebagai calon ketua DEMA STAI Ibnu Sina Batam, bersama wakil saya yaitu Jamalian Dasa Putra sebagai wakil ketua DEMA. Ingin menyampaikan bahwasanya visi kami yaitu religius, solutif, dan aspiratif. Di sini kami sampaikan ada 3. Yang pertama religius. Religius berarti kami lebih mengutamakan bahwasanya kami tidak melupakan nilai-nilai agama. Kemudian untuk solutif, di sini kami hadir untuk memberi solusi buat kawan-kawan semua yang ada permasalahan di kampus. Kemudian aspiratif. Aspiratif di sini kami menampung semua keluh kesah kawan-kawan semua, lalu kami sampaikan ke pihak lembaga. Kemudian untuk pemilihan, jangan lupa hadir di tanggal 5 September 2021, hari Ahad. Jangan lupa kawan-kawan, pilihlah pemimpin yang kemudian
kalian lihat dari rekam jejaknya, pengalamannya. Kemudian pemimpin bukan dilihat dari pengaruhnya, pemimpin bukan dilihat dari wewenangnya, tapi lihatlah dari pengaruhnya. Pilih nomor 1, jangan lupa. Oke, baik, kita ke paslon nomor 3. Langsung berdua. Langsung abang aja, abang wakil. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah dengar sedikit visi misi dari kami, pasangan calon nomor urut 3, yang mana sama-sama kita inginkan yang terbaik untuk kampus kita tercinta. We are the Green Jackets. Wah, kita semua satu almet, kita mau yang terbaik untuk kampus. Jadi siapapun nanti yang menang, kita juga siap menang, siap kalah. Jadi kami ingin memberitahukan bahwasanya kami di sini maju tanpa menjatuhkan dan berjuang tanpa menyingkirkan. Karena untuk teman-teman yang ingin memilih pemimpin itu bukan dia yang ada untuk dirinya, tapi dia yang hadir untuk dirimu. Oleh karena itu, kami dari pasangan nomor urut 3, kami mohon doa dan dukungannya. Terima kasih. Astagfirullah khairat. Oke, baik, itulah tadi closing statement para kandidat nomor urut 1 dan nomor urut 3. Ya, mudah-mudahan teman-teman jangan lupa hari Minggu, hari Jangan Ahad, lupa coblos. tanggal 5. Silakan tentukan pilihanmu di antara 2 calon kandidat yang hadir di podcast di Alila Channel. Jangan golput. Jangan golput. Jangan nggak pilih. Jangan salah pilih. Oke, baik. Jadi mungkin itu saja teman-teman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa termotivasi untuk kita semua bahwa Amin. setiap manusia akan menjadi pemimpin, baik bagi dirinya, keluarga, bahkan untuk orang banyak. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kalau ada kata yang salah, kami mohon beribu-ribu maaf. Akhirul kalam, nun wal kalami wa mayasturun, billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat kami dari D Alila Channel. Terima kasih.